Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Husni Rizky Mubarokah, mahasiswi Universitas Islam Negeri Salatiga dengan NIM 53020230048, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Video ini dibuat guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah studi kitab tafsir klasik pertengahan yang diampu oleh Bapak Ulfi Sani. Di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang tafsir Ar-Razi. Nah, teman-teman udah tahu belum nih tentang tafsir Ar-Razi? Kalau belum tahu, kita simak video kali ini. Masuk di pembahasan pertama, yaitu tentang biografi Ar-Razi. Siapa sih sebenarnya Ar-Razi ini? Nah, Ar-Razi ini mempunyai nama lengkap yaitu Muhammad bin Umar bin Al-Husain bin Al-Hasan bin Ali At-Tamimi Al-Bakri At-Tuburustani Ar-Razi. Kemudian beliau juga mempunyai nama kunyah yaitu Abu Abdillah dan lakopnya yaitu Fakhruddin. Beliau juga diberi lakop sebagai Syekh Al-Islam. Seperti itu. Kemudian nasab beliau itu sambung sampai dengan sahabat Abu Bakar. Beliau ini dari kecil dididik oleh ayahnya tentang keislaman, berbagai ilmu tentang keislaman, terutama di bagian usul fikih. Imam Ar-Razi ini terkenal gigih dan semangat sekali dalam menuntut ilmu. Kemudian setelah ayahnya wafat, beliau ini belajar kepada As-Simnani, kemudian belajar juga kepada Majd ad-Din Al-Jili. Ia belajar cukup lama kepada Al-Jili. Kemudian ia juga banyak belajar kepada ulama-ulama pada zamannya. Kemudian Ar-Razi ini menekuni berbagai bidang keilmuan. Ar-Razi melakukan perjalanan ke berbagai daerah. Jadi beliau ini pergi ke berbagai daerah untuk menuntut ilmu. Beliau juga banyak berdiskusi dengan ulama-ulama di daerah yang beliau singgahi tersebut. Yang pertama, beliau ini pergi ke Khawarizm. Kemudian beliau pulang lagi ke Rai. Kemudian beliau melanjutkan perjalanannya ke Transoksiana. Beliau di situ berdiskusi dengan ulama-ulama tentang filsafat, tentang ilmu kalam, tentang usul fikih dan fikih. Terus kemudian beliau pulang lagi ke Rai gitu kan. Terus dia juga yang terakhir beliau pergi ke Harrah. Beliau ini sempat menetap di sana dan diberi lakop sebagai Syekh Al-Islam. Di Harrah, beliau mempunyai majelisnya dihadiri oleh para penguasa dan ulama dari berbagai madhab. Mereka bertanya kepada Ar-Razi, kemudian beliau menjawab. Jadi di situ mereka juga berdiskusi. Banyak ulama dan penguasa yang bertanya kepada Imam Ar-Razi dan Imam Ar-Razi ini menjawabnya. Menjelang akhir hayatnya, Ar-Razi berpesan kepada muridnya yang bernama Ibrahim bin Abu Bakar Al-Asfahani agar mengedepankan penelusuran kandungan Al-Quran daripada perdebatan akal belaka. Jadi beliau ini ingin muridnya ini menelusuri kandungan Al-Quran. Jadi nggak cuman dari akalnya aja, tapi menelusuri kandungan Al-Quran. Beliau wafat pada hari Senin tanggal 10 Syawal tahun 606 Hijriah atau 29 Maret tahun 1210 Masehi dan dimakamkan di Harrah. Kemudian ada beberapa pendapat tentang sebab wafatnya Ar-Razi. Jadi ada yang mengatakan bahwa beliau ini wafat karena diracuni. Ada juga
yang mengatakan bahwa beliau itu wafat dengan cara wajar disebabkan penyakit. Jadi ada yang mengatakan beliau ini diracuni, ada juga yang mengatakan ya beliau sakit biasa seperti halnya orang biasa sakit kemudian akhirnya meninggal. Lalu setelah menuntut ilmu yang panjang, Imam Ar-Razi ini membuat berbagai karya, salah satunya yaitu Mafatih Al-Ghaib atau At-Tafsir Al-Kabir. Nah, di sini dijelaskan latar belakang penulisan tafsir Mafatih Al-Ghaib. Beliau ini, Imam Ar-Razi, menulis kitab tafsirnya di akhir masa hidupnya. Pada waktu itu, beliau ini hidup dan berhadapan dengan orang-orang Mu'tazilah. Pengaruh paham-paham tersebut, terlebih setelah Al-Kasyaf berkembang di masyarakat, mendorong Imam Ar-Razi untuk melakukan strategi. Abdullah Al-Fattah Lashin, sebagaimana dikutip oleh Nurman dan Syafruddin, mengatakan bahwa Ar-Razi ini sangat termotivasi untuk membela akidah dan madhab yang dianutnya, sehingga ia sangat berambisi untuk mengkritik pemahaman-pemahaman yang berseberangan dengannya. Jadi karena beliau ini sangat termotivasi untuk membela agama, membela akidah dan madhabnya, jadi beliau ini berambisi untuk mengkritik pemahaman yang berseberangan dengan pemahaman beliau. Nah, kemudian untuk karakteristik dari tafsir Mafatih Al-Ghaib tersendiri memiliki ciri khas yaitu dibanding kitab-kitab tafsir lainnya, yakni berupa uraian yang mendalam dengan melibatkan berbagai keilmuan. Jadi gak cuma satu ilmu yang ada di dalam tafsir tersebut. Bahkan ia juga membahas tentang suatu huruf hingga beberapa halaman. Jadi walaupun itu tafsir Al-Quran ya, di situ beliau ini nggak cuma membahas satu ilmu saja, tapi membahas banyak ilmu. Dan dikatakan juga bahwa ketika membahas satu huruf itu tidak cukup cuma satu halaman, bisa jadi sampai beberapa halaman, saking beliau jelinya itu ingin menafsirkan. Kitab ini terdiri dari 8 jilid. Jadi kitab Mafatih Al-Ghaib terdiri dari 8 jilid. Akan tetapi beliau belum menyelesaikan penulisannya sampai beliau wafat. Banyak ulama yang berpendapat bahwa ia meneruskan dalam penulisannya, yaitu Ahmad bin Muhammad bin Abi Al-Hazm Maki Najm ad-Din Al-Makhzumi Al-Kumuli. Beliau ini wafat pada tahun 727 Hijriah. Kemudian metode dan penekanan tafsir Mafatih Al-Ghaib. Di sini menggunakan metode tafsir birra'yi dalam karyanya, jadi menggunakan akal ya. Hal ini terlihat dari cara penafsiran dan argumentasi penjelasan ayat-ayat Al-Quran. Ar-Razi banyak menggunakan argumen rasional dalam karyanya. Jadi Imam Ar-Razi ini menggunakan rasional, menggunakan akal untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian penulis kitab ini menerapkan metode tahlili atau analisis. Jadi kitab tafsir Mafatih Al-Ghaib ini menggunakan metode tahlili. Ar-Razi juga menggunakan metode muqarran atau perbandingan dalam tulisannya. Kemudian menurut Muhammad Ali Iyazi, referensi yang digunakan oleh Ar-Razi berasal dari berbagai sumber. Jadi Imam Ar-Razi ini enggak cuman ngambil dari satu sumber saja, tapi dari beberapa sumber. Dalam aspek kebahasaan, ia banyak menukil pandangan dari Al-Farra, Ibnu Qutaibah, Az-Zajjaj, dan Al-Mubarrad. Di aspek tafsir dengan riwayat, ia menukil dari Ibnu Abbas, Mujahid, At-Tabari, Qatadah, dan lainnya. Di aspek tafsir birra'yinya, ia mengutip dari Az-Zamakhsyari, Al-Jubai, Ar-Rumani, dan lainnya. Kemudian dalam menukil hadis, beliau ini memiliki beberapa sumber seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Al-Muwatta, Sunan At-Tirmidzi, Ma'alim, Al-Sunnah, dan sebagainya. Seperti itu sedikit pembahasan tentang tafsir Ar-Razi. Sekian.
dari saya. Apabila masih banyak kekurangan, ini masih banyak banget kekurangan sih ya, hanya sedikit penjelasan tentang tafsir Ar-Razi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.